Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Adapun materi yang akan kami bahas adalah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nazul Rahman yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Amelia Putri, Angelita, Desi Rihfa, Lira Mitasa, Rika Nur Fajriah, dan Umiatul Hasanah. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah: pertama, sesi pembuka; kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi; dan yang terakhir, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembuka. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Amel membaca materi yang pertama. 1. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan korup, dalam bahasa Perancis corruption, dan dalam bahasa Belanda corruptie, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dengan cara menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara. Perbuatan korupsi jelas sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi atau tipikor adalah perbuatan yang menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Pengawasan oleh lembaga masyarakat. 2. Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. 3. Lembaga pengawas independen seperti KPK. 4. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selanjutnya oleh Lira Mitasa. Selain itu, diperlukan adanya instrumen sebagai dasar hukum untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Disinilah pentingnya peran serta lembaga negara dalam membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memuat ketentuan pidana, yaitu 1. Menentukan pidana minimum khusus. 2. Pidana denda yang lebih tinggi. Dan 3. Ancaman pidana mati. Ketentuan pidana dapat dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2, yaitu ayat 1, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan sanksi pidana penjara dan denda. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana sepanjang umur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya akan dibaca oleh Angel. 2. Penyebab terjadinya korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. B. Kompensasi PNS yang rendah. C. Pejabat yang serakah. D. Law enforcement tidak berjalan. E. Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hukum, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. F.
pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. H. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Selanjutnya akan dibaca oleh Umi. Penyebab korupsi oleh dua faktor. Secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Faktor internal. 1. Aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus manusia mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri, dan unsur penyebab korupsi para pelaku semacam itu datang dalam diri sendiri. Moral yang kurang kuat, yaitu orang-orang yang moralnya mudah lemah sehingga mudah tergoda untuk melakukan korupsi, yang biasanya terpengaruh dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak lain. Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar yang menimbulkan gaya hidup seorang konsumtif, sehingga perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal seperti itu akan membuka peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, aspek sosial, yaitu perilaku korupsi yang dapat terjadi karena dorongan dari kerabat dekat atau keluarga. Selanjutnya oleh Desi. Faktor eksternal. 1. Aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan ekonomi sehingga keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan cara korupsi. 2. Aspek politis. Menurut Raharjo 1983, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. 3. Aspek organisasi, yaitu tidak berjalannya dengan baik suatu organisasi seperti organisasi masyarakat yang dibentuk, sehingga akan timbul kurang adanya sikap keteladanan, pimpinan, tidak adanya kultur organisasi, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengadilan, manajemen, dan lemahnya suatu pengawasan. Selanjutnya oleh Rika. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, suap menyuap. Suap merupakan suatu hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang yang dianggap pejabat publik. 1. Pemberian uang pelicin merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suap. Yang kedua, kerugian keuangan negara merupakan setiap tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan dapat dikatakan bentuk korupsi yang paling mendasar karena pelaku memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Selanjutnya oleh Nazwa. Selanjutnya, perbuatan curang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Dalam konteks bentuk korupsi ini, perbuatan curang dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur seseorang terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan proses cara atau tindakan untuk menyediakan dan mengadakan. Pada konteks ini, pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh operasional sebuah instansi. Selanjutnya, gratifikasi. Gratifikasi merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau balasan atas jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela, tanpa ajakan atau janji.
Pada dasarnya, gratifikasi ini tidak mengandung unsur korupsi selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.